Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan di antara salah satu kewajibannya, yakni salat subuh berjamaah, yang dimana nikmat ini jarang didapatkan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Maka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita semua, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Dan apabila engkau kufur kepada nikmatku, ingatlah adabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah bagi umat Islam, yakni Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat jasa beliau dan para sahabat-sahabatnya sehingga kita dapat menikmati Islam hingga detik ini. Jamaah rahimakumullah, masih cukup banyak umat Islam di luar sana yang berpuasa dengan menahan hal yang berlekat saja. Mereka menahan makan dan minum, tetapi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan, mata, telinga masih berjalan. Seakan-akan puasa hanyalah suatu ritual tahunan yang dimana hanya menahan makan dan minum saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima puasa seseorang yang hanya menahan makan dan minum saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya serta berbuat maksiat, maka Allah sama sekali tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Di samping itu, banyak pula umat Islam di luar sana yang tidak memperhatikan ketika berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita di antara sunnah-sunnah dalam berpuasa, yakni di antaranya mengakhirkan sahur. Jamaah rahimakumullah, masih ada beberapa saudara kita yang di luar sana tidak sempat makan sahur, entah tidak bisa tidur atau malas, dan juga mungkin karena sudah kekenyangan pada malam harinya. Padahal makan sahur adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya, dan perbuatan ini adalah hukumnya sunnah. Beliau memerintahkan dalam hadisnya,
tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, yang artinya makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan waktu yang paling utama untuk makan sahur adalah dengan mengakhirkan waktunya hingga mendekati terbit fajar. Mengakhirkan sahur ini merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, tasahharu ma'a Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma kumna ila sholati qultu kam kana qadaru ma bainahuma qala khamsina ayah. Muttafaqun alaih. Yang artinya kami sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami ingin mendirikan salat fajar. Aku Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya, berapa jarak di antara keduanya, yakni antara makan sahur dan terbit fajar? Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu mengatakan khamsina ayah, yakni 50 ayat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Itulah kebiasaan dan teladan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal mengakhirkan sahur. Yakni sunnah yang kedua, menyegerakan untuk berbuka puasa. Buka puasa adalah sebuah kenikmatan yang tidak didapatkan kecuali pada orang-orang yang berpuasa. Menahan makan dan minum dari berbagai hal yang membatalkannya dari siang hari. Itu pun adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Dan kenikmatan itu tersebut hilang rasanya ketika saatnya datang berbuka puasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya orang yang berbuka puasa mempunyai dua kebahagiaan yang bisa ia rasakan, yakni kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya karena puasa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Kebahagiaan ketika berbuka maksudnya adalah karena kita merasa senang atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, yakni memberikan makan dan minum kepada kita. Dan betapa banyak manusia yang tidak memperoleh nikmat tersebut sehingga mereka tidak berpuasa. Dan ia merasa senang juga atas makanan dan minuman yang kembali dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya diharamkan ketika pada saat puasa. Dan menyegerakan puasa adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang-orang umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan salat maghrib hingga berbuka puasa kendati hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah. Dalam berbuka puasa makanlah makanan seadanya. Jika ada kurma, maka itulah makanan yang terbaik ketika berbuka puasa. Dan jika tidak ada, cukuplah dengan seteguk air. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan beberapa biji kurma masak sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada beberapa biji kurma masak, maka cukup dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada juga, maka beliau minum dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah. Hendaknya kita berpuasa disunnahkan untuk memakan kurma yang jumlahnya ganjil. Misalnya jumlahnya 3, 5 atau 7.
Adapun tidak ada, maka hendaknya cukup dengan seteguk air saja, itu pun tidak mengapa, karena ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, setelah berbuka jangan lupa panjatkan doa yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita manfaatkan waktu ini, karena waktu ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuka puasa, beliau berdoa dengan dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus, dahaga dan urat-urat telah basah, dan pahala akan kita peroleh insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah, dalam berbuka makan terlalu banyak bisa membuat malasnya beribadah pada malam harinya. Dan jika kita berpuasa Ramadan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada bulan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua oleh Allah bisa dijadikan oleh hamba-hamba yang bisa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa, dan semoga semuanya kita yang berpuasa mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.